Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, insyaallah siang ini singkat saja, karena pengajian siang itu kurang ideal. Ini siang panas, waktunya apa? Tidur. Tapi kalau dipakai pengajian ya nggak apa-apa, cuma kurang pas. Maka kita mau kultum saja, kuliah terserah antum. Kuliah apa? Kuliah terserah antum. Kalau mau 10 menit 10 menit, mau 1 jam 1 jam, mau 3 jam ya nggak mau lah ya, kepanjangan. Nah, maka kami akan menyampaikan 3 hikmah besar dari datangnya musibah, yang mudah-mudahan ini bisa difahami dengan baik dan sedikit bisa meringankan hati jamaah sekalian. Walaupun kami tahu pasti tidak ringan, pasti tidak ringan, berat. Tapi insya Allah dengan ilmu yang kita miliki, dengan pemahaman yang kita miliki, dengan keimanan yang kita miliki, sebesar apapun ujian itu, Allah akan menjadikannya ringan untuk kita. Sebelum saya mulai, saya mau cerita. Ada seorang laki-laki dari kalangan tabi'in bernama Abu Qilabah. Bernama Abu Qilabah. Abu Qilabah ini tinggal di tengah padang pasir sebatang kara, sendirian. Tidak ada teman, tidak ada anak, tidak ada sanak famili. Dan dia tinggal di satu tenda kecil yang sangat sederhana. Di suatu malam ada seorang laki-laki yang kemudian membuat tenda di sebelah tendanya Abu Qilabah. Laki-laki itu seorang musafir. Dia bikin tenda di sebelah tendanya Abu Qilabah. Karena waktu sudah malam, dia tidak sempat menyapa tetangga tenda sebelah itu. Maka dia langsung istirahat di tendanya dengan niatan, besok pagi saya akan menyapa orang yang tinggal di tenda sebelah ini. Karena orang di tenda sebelah itu tinggalnya selamanya di situ. Sementara musafir ini besok dia bakal melanjutkan perjalanan. Ketika musafir ini terbangun di malam hari, ada satu yang dia dengar yang menjadikan musafir itu merasa penasaran dengan siapa yang tinggal di tenda sebelah ini. Apa yang didengar oleh musafir itu dari tenda sebelah? Yang didengar oleh musafir itu apa? Ini penghuni tenda sepanjang malam sampai masuk waktu azan subuh, ketika fajar mulai keluar, itu zikirnya cuma satu. Zikirnya adalah Alhamdulillah, 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 sepanjang malam. Tidak ada istighfarnya, tidak ada sholawat nabinya, tidak ada zikir-zikir yang lain. Ucapan tasbih, ucapan tahlil, ucapan takbir, semuanya tidak ada, kecuali tahmid, alhamdulillah, terus alhamdulillah. Maka musafir ini mengira apa? Ini pasti tetangga sebelah, orangnya sempurna, kaya raya, semua dia punya, hanya saja dia sedang rekreasi, refreshing, tinggal di dalam tenda. Kepikiran dia, pasti ini orang sempurna hidupnya, dunianya sempurna, fisiknya sempurna, keluarganya sempurna. Karena apa? Sepanjang malam zikirnya hanya Alhamdulillah. Sampai keesokan harinya, ini musafir datang ke tenda itu. Dia minta izin,
Minta izinnya apa? Assalamualaikum, kalau boleh saya mau masuk. Kata penghuni tenda itu apa? Udnu bi khairin auda. Mendekatlah ketika niatanmu baik, masuklah kalau kamu punya niat baik. Tapi kalau kamu punya niat buruk, tinggalkan saya, jangan masuk. Katanya dia apa? Saya punya niat baik. Maka masuklah, masuk dia. Ketika pertama kali masuk, itu musafir kaget luar biasa. Karena laki-laki yang sepanjang malam zikirnya alhamdulillah, itu ternyata apa? Rajulun maqtu'ul yadain wa maqtu'ur rijlain. Seorang laki-laki yang ternyata kedua tangannya putus dan kedua kakinya putus. Jadi laki-laki yang tubuhnya hanya tersisa apa? Badan saja. Tangannya habis, kakinya habis. Penasaran dia. Manusia semacam ini zikirnya alhamdulillah. Antum bisa bayangin ini. Ibu-ibu, bapak-bapak masih Masya Allah, tangan lengkap, kaki lengkap. Ketika ini musafir semakin mendekat, ternyata apa? Dia baru tahu, ternyata laki-laki di tenda yang zikirnya alhamdulillah, dia adalah rajulun a'ma, matanya buta. Semakin penasaran, ada apa ini orang? Tangan habis, kaki habis, matanya juga buta. Tapi dia berzikir dengan ucapan alhamdulillah. Sudah, ketika dia mendekat, ditanya sama musafir tadi. Setelah dia saling memperkenalkan diri segala macam, ditanya satu pertanyaanku. Dengan tangan yang dua-duanya terputus, kaki yang dua-duanya terputus, dengan matamu dalam keadaan buta, dan tendamu sesederhana ini, dan engkau tinggal sebatang kara, tapi zikirmu alhamdulillah. Yang saya ingin tanya, alhamdulillah apa yang engkau rasakan? Engkau ini bersyukur kepada Allah karena nikmat Allah yang mana? Kok sampai engkau itu sepanjang malam mengucapkan alhamdulillah? Mari kita dengarkan bersama apa yang menjadikan laki-laki itu tetap berzikir dengan ucapan alhamdulillah. Ternyata apa? Dia mengatakan ahmadullah wa ashkurullah ala an abqa li lisani kay adhkurahu. Aku berterima kasih kepada Allah, aku bersyukur kepada Allah, aku memuji Allah sepanjang malam karena Allah masih menyisakan lisan yang dengan lisan ini aku mampu berzikir dengannya. Hanya karena dia disisakan lisan yang dengan lisan itu dia mampu berzikir. Hanya karena lisan yang mampu berzikir, dia berterima kasih, alhamdulillah ya Allah, engkau menyisakan lisan ini ya Allah, yang dengan lisan ini aku bisa menyebut namamu ya Allah. Masya Allah. Lihat, ini seorang tabi'in bernama Abu Qilabah. Kalau di Jawa, ini cerita di Jawa, saya punya satu cerita ini. Ada seorang kiai tinggal di Jawa Tengah, namanya Kiai Syahid, dan sampai sekarang pondoknya masih ada, namanya Kiai Syahid. Kiai Syahid ini sama temennya dipanggil apa? Kiai Alhamdulillah. Panggilannya apa? Kiai Alhamdulillah. Kenapa Kiai Syahid dipanggil Kiai Alhamdulillah? Karena apapun yang terjadi, Kiai Syahid itu ucapannya tidak ada yang lain kecuali alhamdulillah. Pak Yai, ada berita Pak Yai.
tadi malam ada santri mau loncat pagar jatuh, tangannya patah Pak Kiai. Alhamdulillah. Masya Allah. Kaget ini. Santri jatuh, tangan patah, dibilang alhamdulillah. Datang lagi berita yang lain, Pak Yai, beras di pondok sudah habis Pak Kiai, besok santri nggak bisa makan. Apa kata Yai Syahid? Alhamdulillah. Dengar berita lagi, Pak Yai, kemarin santri ikut lomba pidato, ikut lomba ceramah, juara 1 Pak Kiai. Alhamdulillah. Berita apapun jawabannya satu. Apa? Alhamdulillah. Sampai terkenal Kiai Syahid ini sama teman-temannya para kiai yang lain dipanggil Kiai Alhamdulillah. Suatu hari ada kejadian menarik sama Kiai Syahid ini. Kiai Syahid jalan dari pondoknya mau ke Semarang. Itu kiai di Kudus, mau ke Semarang. Rombongan kiai satu mobil besar. Dan dari Kudus sampai Semarang itu melewati sungai. Yang sungai itu kalau sore dipakai perempuan-perempuan mandi. Ketika rombongan kiai lewat di sebelah sungai tadi, itu semua kiai ngelihat ke arah kiri. Push. Semuanya bilang apa? Astaghfirullah. Yai Syahid kaget, ada apa ini? Yai Syahid noleh. Apa kata Yai Syahid? Alhamdulillah. Ngelihat perempuan mandi, kata Yai Syahid, alhamdulillah. Kiai-kiai yang lain gak terima. Pak Yai, kalau kejadiannya tidak seperti ini, Anda mengucapkan alhamdulillah, kami ngerti. Tapi ngelihat perempuan mandi Pak Yai, Pak Yai bilang alhamdulillah. Coba laki-laki kalau ngelihat perempuan mandi nggak sengaja, ucapannya apa? Serius? Astaghfirullah. Coba laki-laki, apa yang Anda ucapkan? Ini maka teman-temannya Kiai Syahid gak terima. Gimana Pak Yai? Ngelihat aurat haram, perempuan tidak menutup tubuhnya, kok Pak Yai mengucapkan alhamdulillah? Lihat, ternyata alhamdulillahnya beda dengan kita. Kalau kita alhamdulillah mungkin merasa apa? Rezeki ini. Ini pandangan pertama tidak berdosa. Maka dibilang sama dia, pandangan pertama tidak berdosa. Maka mumpung pandangan pertama, saya nggak akan merem. Biar pertama terus. Ini salah paham ini ya. Maksudnya pandangan pertama itu yang tidak sengaja terlihat. Setelah itu langsung apa? Berpaling. Sudah Yai Syahid cerita gini. Kenapa ngelihat perempuan mandi yang tidak menutup aurat saya mengucapkan alhamdulillah? Kata Yai Syahid, karena ketika saya melihat itu, saya teringat istri dan anak-anak saya di rumah yang mereka punya kamar mandi yang tertutup, sehingga mereka tidak perlu mandi dijadikan tontonan orang lain. Maka dengan mengingat istri dan anak saya di rumah, saya ucapkan alhamdulillah. Nah maka itulah bagaimana caranya kita ini harus tetap punya cara untuk mengucapkan alhamdulillah. Karena Allah suka, Allah cinta, Allah senang kepada orang-orang yang senantiasa memuji Allah subhanahu wa ta'ala apapun yang terjadi. Jadi ucapkan alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nah sekarang ada 3 hikmah besar dari musibah yang datang, yang insya Allah dengan apa yang akan kita sampaikan ini mudah-mudahan menjadikan kita semakin kuat, amin, menjadikan kita semakin sabar, amin, menjadikan kita tetap senantiasa bersyukur, amin ya rabbal alamin. Nomor 1, ujian itu jamaah, musibah itu
meninggikan derajat. Jadi tidak semua orang oleh Allah dipilih. Maka kalau kita ingat Aceh ini, Masya Allah, saya ingat saya punya teman kuliah dari Langsa. Kami kuliah di Jakarta tahun 2023. Tahun 2003. Kemudian 2004 terjadi tsunami Aceh. Itu saya dan teman saya dari Langsa itu bikin kegiatan di Jakarta. Bagaimana caranya supaya bisa kita sedikit bantu saudara kita di Aceh karena terkena tsunami 2004. Sekarang 2026 ada lagi ujian besar, yaitu Allah memberikan apa? Banjir yang luar biasa besarnya, banjir bandang yang luar biasa. Nah, maka ini jamaah jangan kecil hati. Ketika jamaah oleh Allah dipilih untuk mendapatkan ujian ini karena Allah tahu antum semuanya layak mendapatkan derajat yang tinggi. Dalilnya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna asyaddan nasi bala'an al-anbiya." Manusia di dunia ini yang Allah berikan ujian paling berat kepada mereka itu adalah orang yang imannya paling kuat. Siapa mereka? Para nabi dan rasul. Itu yang imannya paling kuat. Tsummal amsal fal amsal. Kemudian yang imannya di bawah para nabi, di bawahnya sampai seterusnya. Berarti ketika kita oleh Allah dipilih, walaupun berharap diuji nggak boleh ya, berharap dapat musibah tidak boleh, tapi ketika Allah memilih kita untuk mendapatkan musibah ini, itu menunjukkan Allah melihat bahwa kita ini orang-orang yang imannya tinggi. Amin ya Rabbal. Allah melihat kita ini mampu, maka Allah berfirman apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu maha adil, Allah maha tahu, Allah maha mengilmui, Allah maha bijaksana. Tidak mungkin Allah menurunkan suatu ujian ketika Allah melihat orang yang diuji itu belum mampu. Maka ketika ujian itu datang, ini menunjukkan Allah ingin mengangkat derajat antum semuanya karena Allah memandang Anda bisa, Anda mampu. Maka dengan itu, ayo husnudzon kepada Allah. Saya mampu, saya bisa, Allah memilih saya. Karena ketika ujian itu turun, itu menunjukkan bahwa Allah melihat derajat kita adalah derajat yang tinggi. Amin ya Rabbal alamin. Kemudian yang kedua, ujian ini adalah penghapus dosa. Ujian apa? Penghapus dosa. Bukan karena orangnya banyak dosa, bukan. Tapi karena kita ini manusia biasa yang tentu memiliki dosa, dan Allah pilih mana orang-orang yang pantas dosanya dihapus sampai habis. Ternyata Allah memilih orang-orang pilihannya, dan kita ini semua, antum semua ini termasuk orang yang oleh Allah dipilih untuk dosanya dibersihkan. Apa dalilnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yusibul mu'minu atau al-mu'mina min hammin wala ghammin wala hazanin wala nasabin hatta syaukatu yushakuha illa kaffarallahu bihi min khotayahu." Tidaklah menimpa orang beriman rasa sedih, tidaklah menimpa orang beriman rasa lelah,
Tidaklah menimpa orang beriman kesulitan, tidaklah menimpa orang beriman ketakutan, sampai satu duri yang menusuk di kakinya, kecuali dengan semua itu Allah akan menghapuskan dosa-dosanya. Sampai dalam riwayat yang lain dikatakan hatta yalqallaha wa laisa alaihi khati'atun, sampai kelak ketika mereka wafat dalam keadaan dosanya sudah habis. Mereka wafat dalam keadaan dosanya sudah habis. Maka yang pertama meninggikan derajat, yang kedua musibah itu menghapus dosa. Maka semuanya insya Allah di dalam kebaikan. Kemudian yang ketiga itu apa? Ketika Allah mencintai seorang hamba, maka Allah mendahulukan hukuman untuk mereka di dunia, agar hukuman itu tidak mereka rasakan di akhirat nanti. Jadi misal ini bukan kemudian kita ini memvonis atau menuduh, tidak. Tapi misalkan ada kemaksiatan yang terjadi di antara kita, ada dosa yang terjadi di antara kita, ada keburukan-keburukan yang Allah larang yang terjadi di antara kita. Ternyata Allah Ta'ala mencintai kita, maka oleh Allah hukumannya disegerakan di dunia, agar nanti ketika kita pindah ke akhirat, kita hanya tinggal merasakan nikmatnya surga. Kenapa begitu? Karena hukuman atas kesalahan yang kita lakukan oleh Allah sudah dibayar tuntas ketika kita sedang berada di dunia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha idza ahabba 'abdan ajjala lahul 'uqubah." Apabila Allah mencintai seorang hamba, maka oleh Allah hukumannya dipercepat di dunia, sehingga ketika nanti mereka pindah ke akhirat, hukuman itu sudah tidak ada, karena mereka telah melaluinya ketika mereka zaman dulu di dunia. Nah, maka jamaah sekalian, apapun yang terjadi di dunia ini itu merupakan bentuk kasih sayang dari Allah. Itu adalah bentuk adilnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka termasuk apabila ada musibah, apabila ada ujian, untuk orang-orang yang beriman semacam antum semuanya, maka tidaklah ujian itu datang kecuali karena kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang pertama, dengan ujian itu Allah meninggikan derajat kita. Yang kedua, dengan ujian itu Allah mengampuni, menghapus dosa-dosa kita. Dan yang ketiga, ujian yang didahulukan di dunia itu menjadikan kita kelak selamat di akhirat, tidak lagi merasakan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik jamaah sekalian, pas 7 menit. Pas berapa? 7 menit. Kuliah 7 menit. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa memberikan sedikit hiburan untuk kita, agar kita semakin meyakini tentang kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya doakan dan kita saling mendoakan, semoga Aceh Tamiang ini segera bangkit. Allah jadikan warganya orang-orang yang kuat, orang-orang yang hebat, yang dengan ujian ini
tidak semakin lemah tapi semakin kuat. Amin ya rabbal alamin. Kami tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.